Saudara yang terkasih, kembali kita berjumpa di dalam renungan harian GKI Sangkrah. Untuk mengawali perenungan kita akan firman Tuhan, mari kita satukan hati kita di dalam doa. Ya Tuhan, jikalau sesaat lagi kami membaca dan merenungkan firman-Mu, kami memohon pertolongan dan pimpinan dari Tuhan sendiri. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih, mari kita bersama-sama memperhatikan kitab Rut pasal yang kedua, ayat yang ke-12. Saya akan membacakan firman Tuhan ini. Kiranya Tuhan membalas perbuatanmu, kiranya upahmu sepenuhnya dikaruniakan oleh Tuhan Allah Israel, yang di bawah sayapnya engkau datang berlindung. Demikianlah firman Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Rut adalah figur yang menarik. Bukan karena kecantikan atau kepandaiannya. Alkitab tidak berkata apapun tentang hal-hal itu dari diri Rut. Yang menjadi perhatian dari firman Tuhan tentang Rut adalah kasih setianya dan kepedulian yang ia nyatakan kepada Naomi, mertuanya. Betapa tidak. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Naomi sudah kehilangan segala-galanya. Suaminya meninggal, kedua anak lakinya meninggal. Itu sebabnya kemudian ia menyuruh kedua menantunya untuk kembali ke orang tuanya, karena dia sudah tidak ada sesuatu pun yang dapat diharapkan. Menantu yang pertama mengikuti apa yang dikatakan oleh Naomi, tetapi tidak demikian dengan Rut. Ia tidak mau meninggalkan Naomi. Sekalipun Naomi sudah tidak memiliki apa-apa yang dapat diharapkan untuk kehidupan dan masa depan Rut, tetapi memang kepedulian atau perhatian Rut bukan pada dirinya, bukan pada hidup dan masa depannya sendiri, tetapi perhatiannya justru diarahkan kepada ibu mertuanya yang sudah renta, yang lemah, dan yang tidak punya siapa-siapa lagi. Belas kasihan yang sangat mendalam inilah yang mendorong Rut untuk mengikuti Naomi kemanapun Naomi pergi. Naomi meninggalkan tanah Moab dan kembali ke Kanaan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di sana pula Rut mengikutinya. Bahkan lebih dari itu, Rut pula yang mencarikan makanan untuk Naomi. Bukan bekerja seperti biasa, tetapi lebih layak disebut bekerja dengan cara mengemis. Mengambil bulir-bulir gandum yang tercecer, ya, menjadi pemulung untuk dapat menghidupi ibu mertuanya itu. Dan dia memungut bulir-bulir gandum itu di tanah pertanian milik Boas, yaitu masih kerabat dari suami Naomi, yaitu Elimelech. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang dilakukan oleh Rut ini pada akhirnya diketahui oleh Boas, sehingga kemudian Boas memudahkan Rut untuk mengambil bulir-bulir gandum, bahkan bukan hanya remah-remah atau sisa-sisanya, malah Boas menyuruh supaya yang dicecerkan itu gandum-gandum atau bulir-bulir gandum yang masih bagus. Ia juga melindungi Rut dari kemungkinan diganggu oleh hamba-hamba laki-lakinya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kebaikan sekalipun itu dilakukan dengan diam-diam, tidak mungkin dapat disembunyikan. Pada saatnya nanti Tuhan sendiri yang akan membuka kebaikan itu di mata orang lain. Rut tidak pernah bertemu atau menghadap secara khusus kepada Boas dan menceritakan siapa dirinya, siapa mertuanya dan sebagainya. Ia tidak pernah meminta belas kasihan dari Boas. Ia bekerja, melakukan apa yang memang harus ia lakukan, dan pada akhirnya Boas mendengar sendiri tentang apa yang terjadi dengan saudaranya, dengan Naomi, dan juga mendengar tentang kasih setia dan kebaikan Rut. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, itu sebabnya
Boas kemudian menolong Rut dan memudahkan Rut. Jadi kebaikan itu tidak mungkin dapat ditutup-tutupi, tidak mungkin dapat disembunyikan. Percayalah bahwa kebaikan itu pada suatu saat akan terbuka, orang akan melihat dan mengakui kebaikan itu. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua, saudara yang terkasih, kemudahan, pertolongan, dan perlindungan yang dinyatakan oleh Boas itu sesungguhnya tidak lain adalah kepedulian, pertolongan, dan perlindungan yang Allah sendiri wujudkan atau lakukan terhadap Rut. Allah tidak tinggal diam, Allah tidak menutup mata atas anaknya yang begitu baik dan setia, maka Allah sendiri yang melindunginya. Itu sebabnya Boas mengatakan bahwa sesungguhnya Rut dengan melakukan segala perbuatan baik tadi, sesungguhnya Rut berlindung di bawah sayap Allah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, demikian juga hendaknya menjadi keyakinan kita bahwa perbuatan baik itu tidak pernah sia-sia. Allah pasti akan membalas setiap perbuatan baik itu dengan kasih sayangnya, dengan perlindungannya. Berlindung di bawah sayap Allah itu berarti hidup yang menjunjung tinggi kesetiaan, pengabdian, belas kasih, dan juga kepedulian. Siapa yang mewujudkan itu, siapa yang melakukan itu, sesungguhnya seperti yang dikatakan oleh Boas, ia sedang berlindung di bawah sayap Allah sendiri. Mari kita jangan jemu-jemu untuk melakukan apa yang baik, karena itu sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita kembali berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini. Biarlah Engkau yang memeteraikan sehingga semangat untuk melakukan apa yang baik, semangat untuk menjadi berkat bagi sesama tidak pernah pudar di dalam diri kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.